Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata pembelajaran kimia. Baik, untuk soal pertama, nomor 33. Yang ditanya adalah rumus laju reaksinya. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu, tugas kita adalah mencari nilai M dan N. Langkah pertama, cari nilai N, orde terhadap BR2. Bandingkan data 1 dan 2, BR2 naik dari 0,10 sampai 0,20 dikali 2. Dan NO-nya tetap laju naik dari 6 sampai 12 juga dikali 2. Artinya orde terhadap BR2 sama dengan 1. Langkah kedua, cari nilai M, orde terhadap NO. Bandingkan data 2 dan 3. BR2 tetap, NO naik dari 0,10 sampai 0,20 dikali 2. Laju naik dari 12 sampai 24 juga dikali 2. Artinya orde terhadap NO sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah C. R sama dengan K, NO2BR2. Nah, soal kedua, perhatikan gambar reaksi antara pualam dengan larutan HCl1M berikut. Gambar menunjukkan dua tabung reaksi berisi HCl1M. Yang satu pakai keping pualam, waktu reaksi sama dengan 7 menit. Yang satu lagi pakai serbuk pualam, waktu reaksi 2 menit. Massa dan volume larutan sama. Pertanyaannya, percobaan ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara laju reaksi dengan waktu reaksi lebih cepat saat pakai serbuk pualam dibanding kepingan. Kenapa bisa begitu? Karena serbuk punya luas permukaan yang lebih besar, lebih banyak partikel yang bersentuhan dengan larutan HCl. Reaksi jadi lebih cepat. Kesimpulannya adalah percobaan ini menunjukkan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jadi jawabannya adalah E, luas permukaan. Lanjut soal ketiga, suatu reaksi berlangsung pada suhu 20 derajat Celcius. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi naik 2 kali. Ditanya, berapa kali laju reaksi naik jika suhu dinaikkan dari 20 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius? Kenaikan dari 20 derajat Celcius ke 60 derajat Celcius naik 40 derajat Celcius. Artinya, kenaikan 10 derajat Celcius terjadi 4 kali, karena 40 dibagi 10 sama dengan 4. Setiap 10 derajat Celcius, laju naik 2 kali, jadi laju total 2 dikali 4 sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah C, 16 kali. Nah, soal yang keempat, pada suatu percobaan didapatkan data sebagai berikut. Konsentrasi reaktan 0,2 dengan waktu reaksi 24. Konsentrasi reaktan 0,4 dengan waktu reaksi 12 dan 0,6 dengan waktu reaksi 8. Jika konsentrasi reaktan sebesar 0,5, maka waktu reaksinya adalah terlihat bahwa jika konsentrasi digandakan 0,2 menghasilkan 0,4, waktu reaksi menjadi setengah, 24 sampai 12. Dan saat konsentrasi dinaikkan lagi 0,4 ke 0,6, waktu reaksi turun menjadi 8. Artinya, hubungan antara waktu reaksi T dan konsentrasi C bisa dinyatakan T1 dikali C1 sama dengan T2 dikali C2. Gunakan data dari C yaitu 0,4 dengan T sama dengan 12 sekon untuk mencari waktu saat C sama dengan 0,5 M. Jadi 0,4 sama dengan T dikali 0,5 menghasilkan T sama dengan 4,8 per 0,5. Yang hasilnya jika dibagi 9,6 sekon. Jadi jawabannya adalah B. Nah, kita lanjut soal yang kelima. Kita akan menggunakan data dari tabel untuk menghitung laju reaksi rata-rata pada 20 detik pertama. Pada waktu 0 detik, konsentrasi P adalah 0. Pada waktu 20 detik, konsentrasi P adalah 0,6. Selanjutnya, perubahan konsentrasi P adalah delta P sama dengan P akhir kurang P awal, yaitu 0,6 M dikurang 0 M sama dengan 0,6 M. Terus perubahan waktu adalah delta T sama dengan T akhir kurang T awal, yaitu 20 detik dikurang 0 detik sama dengan 20 detik.
Laju reaksi rata-ratanya adalah laju sama dengan delta P per delta T sama dengan 0,6 M per 20 detik. Yang hasilnya adalah 0,03 M per detik. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, seorang ilmuwan melakukan 4 percobaan seperti berikut. Mari kita analisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Konsentrasinya, percobaan B dan D menggunakan larutan HCl pekat, yang berarti konsentrasi reaktan lebih tinggi dibandingkan dengan percobaan A dan C. Suhunya, percobaan C dan D memiliki suhu 60 derajat Celcius yang lebih tinggi dibandingkan dengan percobaan A dan B yang bersuhu 30 derajat Celcius. Luas permukaannya, percobaan C dan D menggunakan serbuk kalsium karbonat yang memiliki luas permukaan lebih besar dibandingkan dengan kepingan kalsium karbonat pada percobaan A dan B. Percobaan D memiliki semua faktor yang mendukung laju reaksi yang lebih tinggi, konsentrasi reaktan yang tinggi, HCl pekat, suhu yang lebih tinggi 60 derajat Celcius, dan permukaan yang lebih besar. Jawabannya adalah percobaan D akan memiliki laju reaksi yang terbesar. Nah, di soal berikutnya adalah untuk mencari laju reaksi pembentukan. Diketahui bahwa konsentrasi L2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per L dalam waktu 10 sekon. Maka delta L2 sama dengan 0,002 mol per L dikurang 0 mol per L sama dengan 0,002 mol per L. Delta T-nya sama dengan 10 sekon. Substitusikan semua nilai-nilai ke dalam rumus laju reaksi. Laju sama dengan 0,002 mol per L per 10 sekon yang hasilnya adalah 0,0002 mol per L kali sekon. Nah, soal berikutnya yaitu yang pertama, diketahui perubahan molaritas B dari 0,9986 M menjadi 0,9746 M dalam waktu 13,2 menit. Langkah kedua, hitunglah perubahan molaritas B yaitu 0,9746 M dikurang 0,9986 M yang menghasilkan minus 0,0240. Lalu hitung kecepatan reaksi rata-rata untuk B. Minus 1/3 dikali delta B per delta T sama dengan minus 1/3 dikali minus 0,0240 M per 13,2 menit sama dengan 6,06 dikali 10 pangkat minus 4 M menit pangkat minus 1. Lanjut konversi kecepatan reaksi dari menit ke detik. 6,06 dikali 10 pangkat min 4 M per M menit pangkat minus 1 dikali 1 menit per 60 detik sama dengan 1,01 dikali 10 pangkat min 5 M detik pangkat minus 1. Soal selanjutnya, dalam suatu reaksi, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Reaksi pada 80 derajat Celcius dibandingkan pada suhu 20 derajat Celcius adalah titik-titik kali lebih cepat. Langkah pertama, hitung selisih suhu antara 80 derajat Celcius dan 20 derajat Celcius. Dengan 80 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Celcius. Langkah kedua, tentukan beberapa kali kenaikan 10 derajat Celcius terdapat dalam selisih suhu 60 derajat Celcius. Dengan 60 derajat Celcius per 10 derajat Celcius yang menghasilkan 6. Selanjutnya, karena setiap kenaikan 10 derajat Celcius menyebabkan laju reaksi menjadi 2 kali lebih